أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا شفاعة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subuhu qudus rabbuna wa rabbukum wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bihuda la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul fil ilmi darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana man fil jannah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala keagungan dan kemuliaan hanya Allah yang berhak untuk memilikinya. Allah zat yang agung. Allah Jalla Jalaluhu adalah zat tempat kita untuk menyerahkan segala persoalan hidup kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Tiada ada ilah dalam hati kita, dalam kehidupan kita kecuali Allah. Segala puja dan puji atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat iman, Islam, waktu luang, kesempatan, nikmat harta kekayaan yang diberikan kepada kita, pekerjaan, dan sampai hari ini kita diberikan nikmat bisa berkumpul di rumah Allah di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Selindung Baru. Mudah-mudahan Masjid Al-Muhajirin menjadi cahaya buat orang-orang yang betul-betul ingin hijrah kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, ingin mengharapkan kebahagiaan yang sesungguhnya kebahagiaan, di mana hidup di dunia hanya sementara. Maka kalau ingin berbahagia, kembalilah ke Muhajirin. Kita akan dapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Salawat serta salam terhaturkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syafaatnya Rasulullah tersampaikan kepada keluarganya Ahlul Bait, kepada para sahabat, tabi'in wa tabi'in, sampai kepada guru-guru kita, dan sampai kepada kita yang insya Allah tetap istiqamah dalam menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala apa yang Allah larang. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di hari ini, terutama wabil khusus subuh hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mohon izin dan ridhonya Al-Fakir Dhafi'ilullah Ahmad Zikri Abdurrahman mohon izin dan ridhonya berada di hadapan Bapak Ibu semua jamaah sidang sholat subuh Al-Muhajirin berbahagia. Ahmad Zikri Abdurrahman bin Husain bukan orang luar, Pak. Kebetulan saya tinggalnya di Kota Bogor. Asli saya adalah Kelurahan Asam, Pangkal Pinang. Maka saya nisbatkan di belakang nama saya Abdurrahman bin Husain, itu adalah nama ayah saya. Saya bawa.
Saya bawa keliling orang tua saya sekarang, ibu saya bawa, mertua saya bawa. Biasanya ada adik saya datang, ayo kita siarkan dakwah. Kenapa saya ingin mengajak? Betul kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah keluarga ahlimu dari sisaan api neraka. Nah, saya ingin mengamalkan ayat mengajakin keluarga saya. Anak-anak ini biasanya kalau ke Bangka saya bawa semuanya. Karena kita ingin mengajak mereka, menyelamatkan mereka. Tugas kita sebagai orang tua adalah menyelamatkan. Tugas kita sebagai anak adalah menyelamatkan. Tugas sebagai seorang teman, sahabat adalah menyelamatkan. Kalau menyelamatkan itu hanya memberitahukan dalam hal tabligh. Tapi masalah hidayah urusan Allah. Hatinya terbuka tidak untuk mendapatkan rahmat Allah. Tugas kita hanya memberi nasihat. Alhamdulillah hari ini yang kita hormati, yang kita takzimkan, mohon izin dan ridhonya kepada Ustadz kita, guru kita, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, mohon izin dan ridhonya Ustadz, dan kepada seluruh pengurus jajaran DKM Masjid Al-Muhajirin bersama dengan Dewan Penasehatnya, dan kepada Ustadz, Ustazah yang hari ini hadir, habaib, para kiai, dan para ulama, mohon izin dan ridhonya sekali lagi. Subhanallah, saya mohon maaf kalau kondisinya begini, anak muda udah pakai tongkat. Usia baru lewat 40 tahun dikit kan, udah pakai tongkat. Ini asbabnya adalah niatnya satu, daripada nggak dapat ibadah, saya niatkan ngamalin sunnah Rasul. Rasul tuh usia 40 tahun udah pakai tongkat. Tapi sebenarnya faktornya terpaksa ngamalin sunnah karena keadaannya. Saya sakit saya itu bukan sakit kaki tapi sakit pinggang. Jadi pinggang itu sakitnya tepat di hari Kamis saya mau berangkat ke Bangka Belitung, maka jadwal hari Kamis itu semuanya sama hari Jumat itu tidak terlaksana. Karena hari jam 1 siang saya harus berangkat ke Bandara Soekarno Hatta, jam 10 pas saya mandi, saya langsung, kalau kata orang Bangkanya apa ya, kererep Pak ya, langsung brak seguduk, pinggangnya tidak bisa berangkat lagi. Akhirnya saya mandi sampai selesai baru panggil istri saya untuk memapa saya ke kamar. Perjalanan ke kamar hanya 3 meter itu merintih, menangis Pak, menahan sakit pinggang itu seperti sudah mau turun, seperti mau lepas pinggang itu. Saya tidak tahu ini sakitnya apa, kata teman-teman, saraf penjepit dan sebagainya. Satu niat saya, ya Allah izinkan saya untuk datang ke Bangka Belitung. Pikiran saya itu adalah ajal saya sudah dekat. Daripada saya mati di pembaringan di Kota Bogor, toh nanti jasad saya dibawa juga pulang ke Bangka Belitung. Mendingan saya dalam perjalanan dakwah mati di bandara, mati di pesawat lebih baik jasad sudah ada di sini. Anak istri saya tinggal diboyong ke Bangka Belitung, lebih ringan biayanya. Pikirnya begitu. Istri saya sudah menangis, Bi, jangan dipaksakan. Saya berangkat, saya duduk, paksakan, saya nungging, saya ruku, ingin supaya Pak, tulangnya bisa berjalan, minimal bisa berjalan. Karena saat itu nggak bisa berjalan. Maka betul lah kata Rasulullah, jagalah 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Ya. Saya diingatkan, jagalah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan saya hari ini diberikan nikmat untuk bisa merasakan sakitnya luar biasa. Nikmat duduk udah gak nikmat lagi, nikmat sholat berdiri tegak lama udah gak bisa lagi, nikmat rukunya sakit. Alhamdulillah 2 hari ini bisa sujud Pak. Dan itu pun harus tertinggal 1 rakaat, 1 rukun dengan imam. Imam masih sudah berangkat, saya masih baru sujud. Tertinggal tetap 1 rukunnya itu karena pelan-pelan. Tapi harus dipaksakan. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah sehat kita selama ini jangan membuat kita lalai untuk menjaganya Pak. Apalagi usia sudah menjelang tua, usia sudah di atas 60 tahun, hati-hati. Maka Allah ingatkan lagi, ingat di saat tuamu, di saat mudamu akan datang waktu tuamu, di saat hidupmu akan datang waktu matimu. Maka persiapkan Pak ya. Yang tua mempersiapkan untuk menuju Allah. Apa amal ibadah yang sudah disiapkan selama ini? Apakah kita yakin bahwa amal ibadah sholat kita selama ini sudah Allah terima? Sholat subuh kita, zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita, sedekah kita, zakat kita sudah Allah terima? Gak ada satupun yang bisa mengetahui apakah amal ibadah itu terima atau tidak. Yang pastinya dosa kita setiap hari itu sudah terlampau banyak. Yang pastinya kita setiap hari melakukan dosa. Amal ibadah kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memohon kepada Allah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah.
Oleh karena itu, marilah kita berintrospeksi diri, mawas diri, agar hidup kita di dunia yang selama ini sudah kita laksanakan segalanya, kita ingin nanti di hadapan Allah semuanya memiliki hasil. Betul Pak ya? Kan pengen memiliki hasil ya. Kita ini kan berada di dunia sebagai apa? Sebagai tempat bercocok tanam, tempat singgah. Ad-dunya itu mazratul akhirah. Dunia ini tempat kita berkebun, tempat kita singgah sesaat. Apa yang kita tanam itu yang akan kita dapatkan nanti. Nanam kebaikan dapat kebaikan, nanam keburukan dapat keburukan. Allah tidak menzolimi hambanya, tapi hambanya sendiri yang menzolimi dirinya. Begitu banyak perbuatan-perbuatan maksiat, dosa yang telah kita lakukan. Maka oleh karena itu, mumpung masih di waktu yang baik, nyawa masih ada di kandung badan, kita masih bisa dipanggil oleh Allah untuk datang ke rumahnya, ke Baitullah, di mana adalah rumah Allah di dunia adalah masjid. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid, dan seburuk-buruknya adalah pasar. Maka kalau sebaik-baik tempatnya masjid, datang ke masjid Allah. Persoalan apapun yang ada pada hidup kita, ngadunya ke Allah, datanglah ke rumah Allah. Karena ini tempat yang paling tenang. Kalau kita dalam masjid ini tenang gak Pak? Adem gak? Adem. Saya merasa, saya pribadi punya masalah rumah tangga, ribut dikit dengan istri, nggak usah jauh-jauh, datang aja ke masjid, tenang. Punya masalah pekerjaan, datang aja ke masjid, insya Allah tenang. Karena orang-orang yang ada dalam masjid adalah orang-orang yang mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis qudsi Allah kata,